Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, tanggapannya terkait dengan hal ini. Wakil rakyat yang membuat aturan malah bingung sendiri. Ya, pertama tentu saya apresiasi ya bahwa ada pengakuan bahwa itu salah. Jadi itu yang paling penting itu, yang pertama yang paling penting dari banyak yang penting yang menurut saya. Itu salah. Itu sikap yang arogan dan itu adalah problematika para pejabat negara kita bertahun-tahun itu. Bukan baru reformasi ini aja, tapi juga waktu sebelum-sebelumnya itu. Jadi perilaku pejabat yang arogan, ya itu yang pertama, itu yang saya apresiasi, ada keberanian untuk menyatakan itu salah dan itu harus diberi sanksi. Nah, hanya saja memang saya berharap ini tidak diberikan teguran keras, tapi sanksi yang keras. Nah, orang-orang seperti ini itu kesalahannya berlipat-lipat. Secara pribadi kapasitas dia sebagai wakil rakyat yang harusnya dia itu melakukan sesuai dengan aturan yang dia katakan. Kemudian ya, saya bisa memahami narasinya itu. Kemudian dia katakan dia yang membuat sendiri aturannya, dia yang begitu. Bahkan saya membaca dia mengatakan bahwa mungkin gua udah gila ini gitu. Dia sendiri mengakuin dia udah gila gitu. Nah, yang kedua, dia ini kalau saya tidak salah, coba diluruskan, itu backgroundnya sarjana, ya, sarjananya juga sarjana hukum. Jadi dia ngerti hukum. Nah, karena itu menurut saya ada lagi satu lagi, yang ketiga, PSI sebagai organisasi yang meletakkan nilai-nilai idealisme di atas nih selama ini itu, ya. Kalau kita lihat narasi PSI secara organisasi itu kan luar biasa lah, partai baru, mempunyai warna baru, beda dengan partai-partai yang lama, bahwa kira-kira PSI ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia bahwa kamilah harapan baru. Nah, kalau mau yang benar itu kayak kami lagi. Nah, karena kayak begitu, maka PSI harus kejam pada anggota-anggotanya yang menabrak prinsip-prinsip dasar bahwa PSI adalah anak-anak muda, harapan baru bangsa Indonesia. Baik. Nah, karena itu tidak bisa dikasih teguran keras, tapi sanksi yang keras, dicopot orang-orang seperti ini, dan tidak boleh, itu akan merusak. Jangan sampai, saya masih punya sangka baik, gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Baik, Atau Bang nanti orang Andi, jadi mengatakan Anda bahwa menganggap yang dilakukan jangan-jangan ini sudah politisi sebelanga Vianney ini kerusakan sebuah ini. lambang feodalisme gitu? Loh iya, ini kan gini ya, kultur bangsa kita, problem bangsa kita hari ini, dimanapun termasuk di partai politik, di tempat saya misalnya, dimanapun, itu kultur feodal itu masih tinggi. Baik. Baik. Jadi para pejabat itu lebih minta dilayani daripada melayani. Baik, Nah, baik. yang saya mengerikan lagi, sebentar sedikit aja, setengah menit. Yang saya mengerikan, anak-anak PSI ini, anak-anak muda, kalau kultur feodal itu melekat dalam dirinya sejak muda, ada dalam kekuasaan, kemudian terus berkelindan dalam kekuasaan, dan ini berbahaya. Saya mohon Baik, maaf ya, ini baik. saya harus sampaikan kenapa saya mau masuk pada Terima kasih, Bang Andi. diskusi kita hari Baik, ini. baik. Terima kasih Silakan, banyak. silakan. Langsung dijawab, Michael. Baik. Oke, saya juga ingin mengapresiasi kembali nih Bang Andi. Saya jujur saja, saya terima kasih atas masukan-masukannya. Bang Andi adalah senior kami dari Partai Golkar, partai juga sudah besar dan sudah lama di Republik ini. Tentu kami partai baru, banyak yang harus kami perbaiki. Semua yang disampaikan tadi saya setuju gitu, bahwa tidak sepantasnya anggota DPR ini kan bagian dari yang membuat aturan, tentu harus ikut mengikuti juga walaupun ada ketidaksetujuan terhadap aturan tersebut, tapi itu harusnya disampaikan di dalam forum. Saya sangat setuju itu, dan setuju sekali bahwa kami sebagai partai harus menjaga nilai-nilai ini. Jangan sampai ada anggota dewan kami yang bertindak semenang-menang, ada korupsi. Itu kenapa kami sangat keras terhadap korupsi, kami selalu suarakan soal itu di DKI Jakarta, Lem Aibon dan lain-lain, itu kami sangat tegas soal itu. Jadi kami paham gitu, kami sangat setuju, ini satu introspeksi yang sangat baik bagi kami. Tapi saya juga di sini sebagai ketua partai, saya ini ketua DPW DKI Jakarta. Kadang-kadang saya tuh melihat diri saya sebagai orang tua juga. Kita punya anak-anak, mungkin di DKI Jakarta saya sebagai orang tua, saya punya 8 anak, 8 anggota DPRD. Kadang-kadang mungkin ada anak-anak yang ya pada hari tertentu sikapnya mungkin kurang pas gitu ya. Saya pasti tegur. Saya nggak punya anak juga, jadi saya nggak tahu apakah saya akan berani pukul anak saya atau enggak gitu ya. Tapi ada saatnya tentu saya pasti akan tegur, saya harus disiplinkan. Tapi saya juga tidak akan sekejam itu kemudian ada satu kesalahan, satu kekilapan
dan sudah diakui, sudah disampaikan permintaan maaf kepada saya juga, dan saya juga sebagai ketua DPW di sini sekali lagi kepada publik saya mohon maaf, kepada Bang Andi juga saya mohon maaf atas kejadian ini. Tapi kami sebagai partai sudah menyatakan bahwa ini tidak boleh seperti ini. Tentu kalau ada permasalahan terkait dengan aturan, bahwa itu dalam forum rapat. Tapi pada saat kita bermasyarakat, pada saat kita mengendarakan kendaraan, itu kita bagian dari masyarakat. Kita bukan pejabat-pejabatan lagi. Saya tidak ingin anggota dewan kami kemudian banyak yang mau pakai fasilitas-fasilitas seperti itu. Saya juga sudah ingatkan tidak boleh. Kemudian ada hal-hal yang seolah karena kita